Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanie Kurniasi, mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 25 Kota Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan paparan tentang pembelahan sel. Materi yang akan disampaikan meliputi pengertian dan tujuan, faktor yang mempengaruhi, dan tahapan dan tujuan mitosis serta perbedaan mitosis pada tumbuhan dan hewan. Pembelahan sel pada intinya merupakan cara sel untuk memperbanyak diri, seperti yang disampaikan oleh seorang dokter Jerman bernama Rudolf Virchow pada tahun 1858, yang mengemukakan bahwa omniselulase sebuah teori mengenai tentang sel. Artinya bahwa setiap sel berasal dari sel lainnya, sehingga sel memiliki keahlian untuk membelah atau memperbanyak diri dengan tujuan untuk regenerasi sel yang rusak dan mati, membantu proses pertumbuhan dan pertumbuhan. Artinya bahwa setiap makhluk hidup dapat bertumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Perbaikan adalah ketika tubuh terluka. Setelah beberapa waktu, bagian tubuh yang luka akan meresap seperti semula. Pada bagian tubuh yang terluka sesungguhnya terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan kerusakan jaringan pada tubuh merupakan proses pembelahan sel. Dan ini adalah proses pembelahan sel mulai dari ovum yang telah dibuahi oleh sel sperma, pembelahan 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan pembelahan diteruskan sampai terbentuk blastosit. Kemudian terjadi diferensiasi sel, perkembangan embrio, kemudian terbentuk organogenesis. Ini adalah ovarium, tempat pembentukan sel telur. Sel telur dibuahi oleh sel sperma, terjadi fertilisasi, kemudian berjalan melalui tuba falopii sampai terbentuk blastosis dan menempel pada uterus atau rahim. Ini adalah diferensiasi sel. Sel induk pada sel otot akan terbentuk sel otot, kemudian sel induk untuk sel darah akan terbentuk sel darah, sama halnya untuk sel saraf, sel otot jantung, sel hati, dan sel epitel silindris bersilia. Ini berikutnya perkembangan, dan ini adalah fase interfase pada mitosis. Pada saat interfase, ini terjadi 3 tahapan, mulai dari G1, S, dan G2. G1 adalah sintesis DNA, kemudian S adalah sintesis DNA, G2 adalah produksi organel sel. Pada saat interfase, sel menghabiskan waktu hidupnya pada tahap pembelahan sel dalam periode yang singkat. Sebagian besar waktunya dihabiskan dalam tahap yang disebut interfase. Interfase adalah tahap ketika sel beristirahat atau sel tidak melakukan pembelahan. Pada saat ini, sel melakukan aktivitas menyerap nutrisi dan membangun protoplasma pada tahap interfase. Pada saat ini, kromosom tampak seperti untaian benang tipis yang dikenal dengan kromatin. Kromatin ini tidak terpisah, sehingga tidak bisa dibedakan. Pada sel hewan, sentriol membelah pada saat interfase. Tepat sebelum sel membelah, masing-masing untai kromatin bereplikasi, menghasilkan 2 kromatin identik atau 2 molekul DNA yang tersambung di satu titik yang disebut sentromer. Pada saat profase, benang-benang kromatin menggulung pada protein histon, memendek, membentuk kromosom. Setiap kromosom terdiri atas 2 kromatid yang identik melekat di sentromer. Kromosom-kromosom ini nampak terlihat. Dalam sel hewan, struktur yang disebut aster terbentuk di sekeliling sentriol. Aster tersusun atas mikrotubulus. Kedua pasang sentriol bergerak memisah ke kutub atau ujung yang berseberangan pada sel. Nukleolus dan selubung nuklear menghilang, terbentuk gelendong dengan serat gelendong membentang dari satu kutub ke kutub yang lainnya.
Pada saat metafase, kromosom mulai berjejer di sepanjang bidang ekuator. Sentromer masing-masing kromosom kedua sisinya ditempeli oleh serat gelendong. Pada fase anafase, setiap sentromer membelah serat-serat gelendong, memendek dan menarik kromatid hingga memisah ke kutub yang berlawanan di dalam sel. Setelah terpisah, kromatid tersebut menjadi kromosom anakan. Pada tahap telofase, serat-serat gelendong terurai, selubung nukleus terbentuk di sekeliling kromosom-kromosom pada masing kutub sel. Nukleus terbentuk kembali dalam masing-masing nukleus dan kromosom. Kromosom terurai dan memanjang menjadi benang kromatin. Pada tahap ini terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Pada sel hewan, alur pembelahan muncul di sitoplasma dan dibentuk oleh mikrofilament dan mengalami pelakukan. Mitosis pada sel tumbuhan tidak ada sentriol. Pembentakan alur sitoplasma tidak terjadi saat sitokinesis. Sebagai gantinya, terbentuk lempeng sel di antara dua sel anakan, sehingga sel terbelah menjadi dua. Pada mitosis, satu sel induk membelah menjadi dua sel anakan, yang masing-masing memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk, yaitu diploid atau 2N. Ini adalah struktur kromosom, struktur DNA. Kemudian di sini adalah ada protein pembentuk DNA. Kemudian ini adalah tahapannya mulai dari benang kromatin, kromosom homolog, kemudian kromatid dengan tetrad karena lengannya berjumlah 4. Terima kasih. Demikian pembahasan tentang pembelahan sel, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.